Hai sobat semua, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada sakit sebagian bukan? Semoga kalian lekas sembuh setelah menonton rangkuman ini sampai selesai. Masih bersama kami, tim MC yang akan merangkum berbagai alur cerita film yang good. Kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film Rurouni Kenshin yang kedua yang berjudul Kyoto Inferno. Film yang dirilis di Jepang pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Keiichi Otomo. Film ini diperankan oleh aktor profesional yaitu Takeru Sato sebagai Himura Kenshin, Tatsuya Fujiwara sebagai Makoto Shishio, Yosuke Eguchi sebagai Saito Hajime, Emi Takei sebagai Kamiya Kaoru, dan Tao Tsuchiya sebagai Makimachi Misao. Oke kawan-kawan, tanpa berlama-lama mari kita dengarkan alur ceritanya. Berawal dari masa lalu, Shishio Makoto dikhianati dan ditikam oleh orang-orang pemerintahan Jepang, yang mana pada saat itu ia berperang untuk pemerintahan Jepang. Shishio ditusuk-tusuk dan dibakar layaknya sate kambing guys. Tak lama kemudian Shishio Makoto bangkit dari sekarat dan bersumpah serta akan membalas dendam kepada pemerintahan Jepang. Di suatu malam hari, Saito Hajime memimpin polisi Jepang dalam melacak Shishio Makoto, seorang pemberontak terkenal yang dikhianati oleh pemerintah setelah dia membantu mereka mengalahkan Kesogunan Tokugawa selama pertempuran Toba Fushimi. Namun, pasukan Shishio Makoto yang dipimpin Seta Sojiro membantai pasukan polisi satu persatu dengan skor telak 5-0. Gol! Perbincangan antara Saito dan Shishio pun digelar dengan memberitahu rencananya untuk menaklukkan kota Jepang. Scene beralih ke dojo Kaoru. Suatu hari Himura Kenshin dipanggil oleh pejabat pemerintah yang bernama Okubo Toshimi untuk melacak Shishio yang sedang menteror Kyoto dan sekitarnya disebabkan oleh pemerintah itu sendiri. Setelah itu, keesokan harinya Seta Sojiro mengintai Okubo yang sedang dalam perjalanan dan membunuhnya atas perintah Shishio yang mengakibatkan warga kaget setelah kejadian itu. Kaget lah, masa enggak? Setelah kejadian film pertama, Himura Kenshin terus tinggal di dojo Kaoru sesuai dengan kesepakatan bahwa Kenshin menyatakan dirinya untuk semanda. Anjir. Saat dalam perjalanan menuju Kyoto, Kenshin bertemu dengan Makimachi Misao yang berusaha mencuri Sakabatonya. Dan terjadilah drama adu penalti antara keduanya yang dimenangkan oleh Kenshin. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, seorang bocil muncul di hadapan mereka dan ia menarasikan tentang nasib orang tua dan saudara lelakinya yang semuanya ditujah-tujah oleh pasukan Shishio karena berusaha melaporkan kekejamannya kepada Pak RT dan kepada pihak berwenang. Kenshin pun menghampiri tempat kejadian tersebut dan mengalahkan semua pasukan Shishio. Meskipun KTP-nya sebagai Hitokiri Batosai terungkap dan Misao mengetahui itu, Kenshin tetap stay cool. Anjir. Setelah itu, Kenshin diantar oleh Sojiro untuk menemui Shishio. Kenshin pun langsung mengajak duel Shishio, namun Shishio belum bisa bertarung dan diwakilkan oleh Sojiro untuk berduel. Pertarungan pun sangat sengit yang berakhir dengan Sojiro menugalkan pedang Sakabato Kenshin. Ketika Kenshin meninggalkan tempat kejadian, Kenshin mendakwahi para penduduk desa, termasuk anak yatim piatu, untuk tidak membalas dendam terhadap pasukan Shishio.
Sesampainya di Kyoto, Kenshin ditawarkan oleh Misao tinggal di penginapannya untuk berlindung yang tempat tersebut dikelola oleh seorang kakek legend yang bernama Okina. Kakek Okina memperingatkan Kenshin bahwa seorang letnalnya, Shinomori Aushi, telah mengubah tujuan hidupnya untuk membunuh orang terkuat di Jepang, yaitu sampean sendiri, mas. Sementara itu, Kaoru memutuskan untuk mengikuti Kenshin ke Kyoto ditemani oleh Yahiko dan Sanosuke akibat tidak kuat menahan beratnya rindu kepada Kenshin. So sweet anjir. Putra Sakuarai ini awalnya menolak permohonan Kenshin untuk membuat pedang Sakabato lagi. Tetapi ketika prajurit elit Shishio bernama Sawage Joko menculik bayinya Sakuarai, barulah putra Sakuarai ini mencarikan pedang Sakabato asli yang dibuat ayahnya untuk meminta Kenshin mengalahkannya. Akhirnya Sawagecho pun kalah dan ditangkap polisi. Singkat cerita, Seiku memberikan pedang tersebut kepada Kenshin untuk digunakan dengan sebaiknya, karena itu pedang terakhir peninggalan ayahnya. Malamnya di lapas Kyoto, Saito mengintegrasi Sawagecho untuk mengetahui rencana Shishio selanjutnya. Dan Sawagecho pun menjelaskan bahwa Shishio akan menyerang Kyoto pada malam hari, tepat malam Minggu. Setelah itu tibalah malam Minggu kelabu. Pak polisi bersama dengan rombongan Kenshin berjihad melawan pasukan Shishio. Di waktu yang sama, kakek legend mencegah Aushi untuk tidak mengganggu Kenshin yang sedang berjihad. Dengan penuh rasa percaya diri, kakek Okina menantang mantan muridnya bertarung, yang berakhir dengan kekalahan kakek legend itu sendiri, karena kakek sudah lanjut usia. Setelah dilihat-lihat pada saat peperangan tidak ada Shishio dan 10 pendekar pedangnya, melainkan banyak Shishio KW yang berkeliaran. Namun setelah mengingat, menimbang dan memutuskan, Kenshin menyadari bahwa tujuan utama Shishio adalah untuk menaklukkan kota Tokyo. Tak lama kemudian, Sojiro berkuda melewati Kenshin dan melihat Nona Kaoru diculik olehnya dan bergegas Kenshin menyusulnya. Sesampainya di sana, ia bertempur dengan 10 pendekar dan Shishio. Namun Kenshin enggan melawan dikarenakan Nona Kaoru yang dilempar keluar kapal. Lalu Kenshin segera menyebur ke laut, enggan melawan mereka, guys. Tetapi tidak dapat menemukannya dikarenakan besarnya ombak. Beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Iya. Keesokan paginya, seorang pria misterius yang mana itu adalah gurunya sendiri, gurunya Kenshin ya, yang menemukan Kenshin tidak sadar di tepi pantai dan membawanya pergi. Dan film pun ending yang mengentangkan, guys. Jadi untuk kalian yang masih penasaran, tunggu season selanjutnya dan pantengin terus Marp Channel.